Anak cucu Eyang yang istimewa dan luar biasa berjumpa dengan Eyang di dalam video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Yang pertama kali tentu Eyang ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada anak cucu dan saudara-saudara. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai banyak komentar-komentar di dalam video Eyang itu. Ya, komentar-komentar. Hanya Eyang ingin memohon kepada anak cucu komentarnya di dalam itu, di dalam kolom komentar itu, ya, bukan di WA. Ini kok banyak di WA, banyak banget pertanyaan, banyak banget. Jadi pertanyaan, komentar dan lain sebagainya di dalam kolom komentar itu, di dalam YouTube itu, ya, di dalam video Eyang itu. Sekali lagi Eyang ucapkan terima kasih kepada anak cucu Eyang. Kali ini tokohnya adalah Pari Kesit. Pari Kesit sering dikatakan adalah raja terakhir di Astinapura. Ya, raja terakhir. Padahal sebetulnya Pari Kesit masih punya anak lagi dan dia jadi raja di situ. Semangkatnya Pari Kesit. Cuman kurang terkenal gitu aja, tapi bukan yang terakhir. Pari Kesit itu adalah cucu daripada Arjuna, penengahnya Pandawa. Ya, cucu Arjuna dan putra dari Angkawijaya atau Abimanyu dengan Dewi Utari, putri dari Wirata, putrinya Prabu Matswapati. Ya, Pari Kesit itu. Waktu itu rajanya adalah Prabu Karimatoyo, raja di Astina. Prabu Karimatoyo setelah perang Bharatayuddha. Itu adalah Puntadewa, ya, sulungnya Pandawa. Nah, dia menata itu semua, menata kerajaan Astina, ditata kembali. Bahkan putri-putri yang berada di Pandawa semuanya diboyong semua, ya, diboyong ke Astina. Kecuali itu juga putra-putra Pandawa yang gugur itu semua diangkat, diberikan kedudukan sebagai menteri, hulu balang maupun panglima perang negara Astina baru itu. Semua putri-putri tadi langsung diboyong gitu. Termasuk siapa? Termasuk Dewi Utari yang sedang hamil, ya. Dewi Utari yang sedang hamil. Dewi Utari itu hamil padahal suaminya sudah gugur. Suaminya adalah Abimanyu, sudah gugur di medan pertempuran Bharatayuddha Jayabinangun. Ya. Kemudian setelah berada di Astina, maka Dewi Utari melahirkan laki-laki, bayinya itu, dan diberikan nama Pari Kesit. Ya. Nah, pada suatu ketika ada sebuah peristiwa. Peristiwanya adalah dimulai dari Haswatama. Haswatama itu adalah putranya Pandhita Drona. Dia sama sekali tidak berada di dalam perang Bharatayuddha. Dia sama sekali tidak ikut di dalam perang Bharatayuddha itu. Karena waktu itu dia pergi ke Tempuru. Tempuru itu adalah negeri ibunya. Nah, Aswatama setelah perang Bharatayuddha juga pernah menculik Dewi Banowati, permaisuri daripada Prabu Suyodono yang sudah gugur. Culik itu istrinya. Tapi Banowati bisa melepaskan diri, ya, dan kembali ke Astina. Dan dia ngerti persis siapa pembunuh ayahnya di dalam perang Bharatayuddha itu, yaitu Dristajumna. Makanya dia pengen membalas dendam. Apa yang dilakukan? Berhari-hari, berminggu-minggu dia membuat terowongan di bawah tanah gitu. Dan nongolnya itu di Keputren Kadilengeleng, Taman Kadilengeleng, itu tempat putri-putri Astina. Dari situ malam hari dia keluar dari situ, langsung masuk ke dalam Keputren.
yang dijumpai pertama adalah Dewi Banowati yang tadinya dia cintai sedang tidur, langsung bunuh sama dia. Dia pergi ke kamar lain melihat Dewi Sri Kandi, bunuh. Ke kamar lain melihat Poncowolo, putra mahkota negara Astina, Poncowolo, bunuh. Dan yang terakhir dia melihat Drestojumno, pembunuh orang tuanya, pembunuh Pendeta Drona, bunuh juga. 4 sekali dalam malam itu yang mati dibunuh oleh Aswatama. Aswatama akhirnya masuk ke kamarnya Parikesit, masih bayi Parikesit. Ya, dia akan membunuh Parikesit. Tapi Parikesit meronta-ronta kakinya. Padahal di dekat kakinya itu dipasang atau diletakkan pusakanya Arjuna, yaitu Pasopati. Pasopati kena tendangan kaki Parikesit, Pasopati meloncat sak, bes, langsung menembus dada Aswatama dan mati seketika. Tapi ada juga yang ceritanya bukan begitu. Jadi cuma nyerempet, nggak mati. Dia lari, Werkudara, Bimasena sudah bangun, langsung dihancurin sama Bimasena, bunuh sama Bimasena. Ada cerita yang begitu juga. Nah, Parikesit setelah dewasa itu dia dinobatkan menjadi raja, bergelar Mahaprabu Dwipayana. Pada saat itu pelantikannya digelar, segala tata upacaranya dipimpin oleh Wasi Joladara. Wasi Joladara itu adalah Baladewa, karena dia tidak tersangkut di dalam perang Brata itu. Dia punya nenggala, punya senjata nenggala yang tidak ada orang yang bisa menerima itu, mesti menang sendiri. Makanya disembunyikan sama Kresna, disuruh bertapa di Grojogan Sewu sampai Bratayuda selesai. Ya. Wah, ini si Parikesit itu menyatukan putra-putra Pandhawa, putra-putra dari Kurawa itu disatukan dan menjadi negara yang sangat kuat, negara yang sejahtera, negara yang loh jinawi. Di dalam pemerintahan Prabu Dwipayana itu didampingi oleh 5 orang permaisuri. Permaisuri yang pertama itu Dewi Puyangan. Dewi Puyangan putranya 2, yaitu Ramayana, Ramayana, dan Pramusoto. Putranya 2, Ramayana dan Pramusoto. Yang kedua adalah Dewi Gentangsari. Gentangsari putrinya cuma 1, perempuan, namanya Dewi Tamioyi. Terus yang ketiga Dewi Satapi. Dewi Satapi itu punya anak namanya Bambang Yudhoyono dan Dewi Prawasti. Ya, 2, Bambang Yudhoyono dan Dewi Prawasti. Dan yang keempat adalah Dewi Impunriti. Ya, Dewi Impunriti mempunyai putra putri yaitu Dewi Nayedi. Sedangkan yang kelima adalah Dewi Danganti Ritri. Wah, susah ya, Dangantri. Orang-orang mengatakan Dewi Dangan gitu, Dangantri Ritri. Itu berputra Romo, Prawa, dan Basanta. Negara Astina yang besar, gemah, lepah, loh jinawi. Ya, luar biasa. Negara yang sangat mulia, negara yang sangat besar. Di bawah pimpinan Mahaprabu Dwipayana. Nah, semangkatnya Mahaprabu Dwipayana siapa yang menggantikan? Yang menggantikan yaitu Yudhoyono, ya, putri dari Dewi Satapi, putranya Dewi Satapi. Yudhoyono yang menggantikan, tapi tidak terkenal, ya,
Di Astina sudah tidak terkenal. Yang terkenal terakhir ya Parikesit. Wiwi dan anak-anak cucu yang cintai. Ini Parikesit. Ya. Parikesit yang menjadi maharaja di negara Astina dengan gelar Maha Prabu Dwipayana. Cucunya Arjuna, anaknya Abimanyu dan Dewi Utari. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga kepada anak cucu yang sudah subscribe, like, dan share. Ya, kita akan jumpa pada video yang akan datang. Kanthi Santi Joyo Wijayanti, Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.